حي على الفلاح. Yunus. Baiklah saudara-saudara sekalian, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Sahibul Bait Ustaz Malik Al-Amri dan keluarga mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara semua, mudah-mudahan Majelis Al-Muhajirin selalu diberkahi dan berlimpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari awal surat Yunus yang pada kesempatan yang lalu kita baru membuka prolog, kemudian ayat yang pertama, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, alif lam mim. Kemudian beberapa surat yang dimulai dengan huruf dan disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang ada di awal beberapa surat. Semua tidak ada yang berani mengklaim maknanya tertentu, tetapi semua mengembalikan kepada Allah. Dan masing-masing ulama berijtihad, berusaha maksimal untuk bisa membuka. Kalau disebut ini seperti simbol, maka ada yang berusaha untuk menafsirkan dengan berbagai macam. Namun paling tidak Allahu a'lam bimuradihi, Allah Maha mengetahui apa yang dimaksud dengan itu. Kemudian yang hampir dikatakan sepakat setelah semua mengatakan itu kembali kepada Allah. Hampir kita tidak mengatakan semua sepakat bahwa huruf-huruf ini seperti menegur orang-orang Arab. Jika mereka memang pandai membuat kata-kata yang indah dan memang mereka biasa mengabadikan kata-kata mereka yang indah tersebut, dan kata-kata itu hurufnya sama dengan Al-Quran. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf semuanya. Kalau kamu menganggap bahwa Al-Quran itu sesuatu yang biasa, ini loh, Al-Quran dari huruf-huruf yang sama, yang kamu kenal, yang kamu gunakan, silahkan buat yang serupa dengannya. Oleh sebab itu, hampir di semua surat yang dimulai dengan huruf-huruf ini, ayat setelah lanjutannya itu setelah huruf-huruf tersebut, lanjutannya tentang Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul Yasin wal Qur'anil Hakim. Meskipun nanti Yasin apakah nama Nabi Muhammad? Begitu pendapat sebagian ulama. Ataukah Yasin itu sama seperti Alif lam mim? Kemudian yang lainnya itu semuanya setelahnya menjelaskan tentang Al-Quran atau perkara yang besar. Itulah ayat-ayat kitab yang bijaksana. Ayat-ayat kitab yang bijaksana. Nanti ayat kalau dalam Al-Quran itu, ayat-ayat kan artinya kumpulan dari kalimat yang dibatasi. Surat Al-Fatihah berapa ayat? Berapa ayat Al-Fatihah? Iya, nanti
Bismillah masuk, Bismillah tidak masuk, dan seterusnya. Itu kan Al-Fatihah terdiri dari sekian ayat. Al-Ikhlas, Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Ayat-ayat itu artinya batasan-batasan, kumpulan dari kalimat-kalimat untuk satu ayat. Akana linnasi ajaba. Kitab Al-Quran maksudnya hakim, bijaksana. Sudah kita uraikan bagaimana bijaksananya Al-Quran, kata-katanya, kemudian turunnya, semuanya penuh dengan kebijaksanaan atau penuh dengan bijaksana. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Apakah bagi manusia-manusia tersebut, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW, memang dikatakan dari Abdullah bin Abbas, lamma ba'asallahu ta'ala Muhammadan angkarat al-kuffar wa qalu Allahu a'zam min an yakun rasuluhu basharan ama wajadallah man yursiluhu illa yatim Abi Talib. Orang-orang kafir Quraisy itu dikatakan ketika mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW mengklaim, mengumumkan bahwa beliau adalah utusan Allah, orang-orang kafir tersebut mengatakan Allah lebih agung untuk mengutus seorang Rasul itu dari manusia. Kenapa harus manusia? Harusnya malaikat. Kemudian mereka menambah lagi, apakah ama wajadallah? Apakah Allah tidak mendapatkan yang bisa diutus olehnya yang lebih bagus dari yatim Abi Talib, anak yatimnya Abu Talib? Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau kanak-kanak, kemudian sampai beliau dewasa, itu beliau dikenal juga dengan yatim Abi Talib, anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Karena Abu Talib anaknya banyak, bukan orang kaya. Tambah Nabi Muhammad, akhirnya anaknya tambah banyak. Dan memang nanti itu yang dikatakan kalau hatinya kaya, itu semua menjadi lapang. Tapi kalau kaya duit hatinya sempit, semua jadi sempit. Kaya raya orang mau makan dilihatin, mundar mandir nggak tenang. Abu Talib bukan orang kaya, anaknya banyak, tambah Nabi Muhammad. Dan siapapun yang membaca sejarah kecil Nabi Muhammad ketika bersama Abu Talib, semua akan mendapatkan bahwa Abu Talib tidak pernah mengizinkan anak-anaknya makan sebelum Nabi Muhammad ada di situ dan yang memulai makan. Dan semuanya mengatakan kami waktu itu kalau makan, walaupun sedikit, karena Nabi Muhammad ikut bersama kami semua merasakan kenyang walaupun makanannya sedikit. Itu yang namanya berkah. Ya, orang-orang kafir itu mengatakan, apakah Allah lebih agung untuk mengutus seorang Rasul dari manusia? Allah kan maha agung, kenapa yang harus diutus manusia? Manusia itu keluar dari perut ibu, kemudian manusia itu kecil, dari kecil mulai besar. Kenapa? Kemudian apakah Allah nggak punya orang selain yatimnya Abu Talib? Fa'anzalallah, maka turun ayat yang kedua ini. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Apakah manusia-manusia tersebut, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, merasa aneh ketika kami memberikan wahyu kepada seorang laki-laki dari mereka? Maksudnya Nabi Muhammad itu dari kelompok mereka. Mereka kenal, kenapa Nabi Muhammad bukan dari orang yang asing? Kalau orang yang asing nanti nggak dipercaya lagi. Jadi saya pernah naik kendaraan dari Jordan itu mau ke Saudi Arabia. Berhenti kita waktu masih mahasiswa, atau naik taksi. Saya ingat tuh malam-malam dari perbatasan kita mau ke Tabuk. Tabuk tuh wilayah di Saudi Arabia, sudah masuk wilayah Saudi Arabia. Kemudian begitu kita udah sepakat harga sama supir taksi itu, kita nggak punya uang real. Kita punya uang real sekian, terus ada uang dolar. Supirnya bilang, saya nggak mau nih. Nggak kenal. Dia sebut, ini uang apa nih, saya nggak kenal.
Pokok dia bilang ini, dia tunjukin yang realnya, yang ini saya kenal, ini saya nggak kenal. Karena kalau orang nggak kenal kan nggak percaya. Nah, rojulan ila rojulin minhum, kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka yang tugasnya anzirin nas, memberikan namanya inzar. Inzar itu peringatan, berita yang terkandung di dalamnya peringatan atau ancaman, inzar. Wa basyiril ladzina amanu, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, annalahum qadama sidqin inda rabbihim. Qadam itu sebetulnya qadam itu tapak. Membawakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka orang-orang yang beriman itu akan memiliki tapak yang benar. Qadam sidqin. Qadam itu artinya tampak. Kaki ini. Karena nanti di akhirat itu la tazulu qadama abdin illa wa yus'al an arba. Tidak akan bergerak tapak kaki seseorang pada hari kiamat kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afna, umurnya kemana dihabiskan, umur. An jasadihi fi ma'ablah, jasadnya sampai punah tuh apa yang dia lakukan dengan jasadnya. Kemudian an ilmihi fi ma yuntafa'u bihi, ilmunya dimanfaatkan untuk apa. Sekarang banyak orang berilmu bohongin orang. Wah pokoknya, apalagi kalau ngurusin haji itu wah ahli itu. Haji itu adalah ujian. Jadi orang suruh bayar mahal, pelayanannya nggak bener, dia bilang itu ujian, tergantung. Lah duitnya itu ujian bukan? Duitnya diterima. Ada orang-orang yang pinter, ngerti ilmu, tapi ilmu akan ditanya kemana dimanfaatkan. Kemudian harta akan ditanya dari mana dapat, kemana keluar. Bedanya tuh, makanya kalau harta tuh agak ruwet. Dapatnya ditanya, ngeluarinnya juga tanya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ada 10 pertanyaan dari 10 orang yang mau ngetes kedalaman ilmu seorang yang Nabi Muhammad mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa yang mau dapat silakan lewat pintunya. Mereka mau ngetes nih, tanya 10 orang disuruh nanya pertanyaannya satu, mana lebih utama harta dengan ilmu? Ilmu. Kenapa? Harta dikeluarin berkurang, ilmu dikeluarin tambah. Datang lagi yang kedua, mana lebih utama ilmu dengan harta? Ilmu. Ilmu jagain kamu. Tapi kalau harta makin banyak harta makin kayak gitu. Apalah, tanya lagi, ini 10 orang itu, pertanyaannya itu satu, jawabannya tanya lagi apa itu yang lebih utama, ilmu atau harta? Ilmu. Kenapa? Orang yang punya ilmu terpuji, orang yang punya harta belum tentu. Orang kalau punya ilmu dia akan terpuji, orang yang punya harta kadang-kadang tercaci, termaki, tercela dan seterusnya. Nah dari riwayat juga Nabi Sulaiman alaihi salam ketika disuruh milih mau apa, mau harta, mau ilmu atau mau tahta, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu dapat tahta dan dapat harta. Dan nanti ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i atau Imam Hasan al-Basri, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takun al-khamis fatahlak. Jadilah kamu seorang alim, seorang yang berilmu. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang menuntut ilmu, penuntut ilmu. Kalau nggak bisa jadi penuntut ilmu, jadilah kamu orang yang dengerin ilmu. Kalau nggak bisa menjadi pendengar ilmu, jadi orang yang cinta dengan ilmu. Jangan jadi yang kelima. Alim tidak. Tidak. Wala takunil khamis fatahlak. Jangan kamu jadi yang kelima, hancur.
Qadama sidqin diartikan nanti kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Kenapa kedudukan yang tinggi? Karena dia berdiri di atas pijakan yang benar. Nanti tidak akan bergerak seorang pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya. Nah, orang yang benar, maka dia akan berada di pijakan yang mantap dan kedudukannya akan menjadi tinggi di sisi Tuhan mereka. Qalal kafiruna in hadza lasahirum mubin. Orang-orang kafir tersebut mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran itu adalah perbuatan benar-benar penyihir yang nyata. Karena Nabi Muhammad SAW bisa mempengaruhi. Karena orang Arab pada waktu itu menganggap kalau orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan gampang atau dengan cepat, itu dianggap sihir. Itu ada yang pernah kita ceritakan, Tufail, Amr bin Tufail Ad-Dusi, Tufail bin Amr Ad-Dusi. Itu dari Yaman. Karena orang Arab dari zaman dahulu, kalau datang ke Makkah itu pakai pakaian ihram. Penghormatan kepada Ka'bah. Mereka tawaf dan seterusnya. Begitu akan tawaf dikasih tahu sama Abu Sufyan. Lagi ada orang yang mengaku sebagai nabi. Jangan dengerin kalau ngomong. Karena kalau dengerin pasti terpengaruh. Ya udah disumpal hidung. Tawaf. Selesai tawaf melihat ada Nabi Muhammad. Lihat nih orang kok. Nabi Muhammad kan pakaiannya bersih, harum, sedang sholat. Terdengar suaranya. Akhirnya penasaran copot ini. Sumpel apa? Telinganya sudah disumbat dengan kain-kainan. Supaya nggak mendengar. Karena pesan dari teman-temannya yang kafir, jangan dengerin. Karena kalau kamu mendengarkan, kamu pasti akan terpengaruh. Akhirnya penasaran, ngobrol dengan Nabi Muhammad, berdiskusi dengan Nabi Muhammad, masuk Islam. Abu Sufyan bilang, bener kan? Jangan dicopot. Karena kalau dicopot, mereka bilang, oh ini penyihir. Kemudian yang pernah kita, dan sering kita dengar juga, pernah kita sampaikan, sering kita dengar juga, Nabi Muhammad SAW memiliki teman waktu masa muda beliau. Namanya Dhamad bin Tha'labah Al-Azdi, dukun nomor 1. Itu yang dengar pulang ke Mekah, dia sering keliling, ngobatin orang. Kalau bahasa kita tuh ngobatin orang. Kalau sekarang mungkin kalau Islam itu kan ruqyah. Dia sering ngobatin orang ke negeri sana, pokoknya negeri-negeri Arab. Pas sedang pulang kampung gitu, teman-temannya bilang, teman kamu tuh obatin, kayaknya kemasukan sesuatu. Oh ya, siapa? Itu si Muhammad. Datang ke rumahnya, datang ke rumah Nabi Muhammad, kemudian dia langsung nembak gitu kan. Mabi kaya Muhammad, apa yang menimpa engkau wahai Muhammad? Aku ana rajulun atatobab gitu. Saya adalah seorang yang tabib. Saya yang ahli dalam mengobati hal-hal seperti ini. Seluruh negeri Arab sudah saya kelilingin. Nabi Muhammad cuma baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anni muhammadar rasulullah. Ini dukun dengerin aja. Ada riwayat lagi Nabi baca beberapa ayat Al-Qur'an. A'id alayya tilkal kalimat. Dhamad mengatakan, coba ulang lagi. Saya baru dengar nih kata-kata sebagus ini. Diulang lagi sama Nabi. Sampai yang kedua, coba ulang lagi. Saya sering ngobatin orang tapi gak ada yang begini ngomongnya. Diulangin lagi sampai 3 kali. Akhirnya mengatakan, wahai Muhammad, saya udah pengalaman ngobatin orang. Gak ada orang yang sakit, kesurupan atau kerasupan, gak ada yang ngomongnya kayak begini. Akhirnya masuk Islam. Dukun mau ngobatin, malah dia yang diobatin sama Nabi Muhammad. Dan itu kisah-kisah seperti itu banyak sekali yang menyebabkan sehingga mereka menganggap Nabi Muhammad itu adalah sihir, penyihir yang nyata, karena bisa membuat orang, kalau mau disebut terlena, tertarik. Inna hadza lasahirun mubin. Sesungguhnya Nabi Muhammad sendiri ataupun Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang penuh dengan daya tarik, itu adalah sihir.
Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih zalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Sesungguhnya, jadi kalau kamu menganggap itu tukang sihir dan semuanya, gak ada argumentasi mereka, karena mereka nanti tuh ketika udah mentok mereka bilang Nabi Muhammad sihir, penyihir, sahir. Kemudian mereka mengatakan lagi syair, penyair, karena kan penyair dengan kata-katanya bisa membuai, menggombal sampai orang menjadi terbuai. Kemudian sekali lagi mereka bilang majnun, orang gila. Lah kok orang gila bisa? Jadi awalnya mereka menyebut ini penyihir, dan diingatkan bahwa apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kekuasaan Allah. Sesungguhnya Tuhan kamu telah menciptakan langit yang berlapis-lapis tersebut dan bumi dalam 6 hari. LRT, MRT berapa lama tuh? 5 tahun dah kelar-kelar. Berapa lama itu LRT, MRT pembangunan? Ini nggak usah, ini ada cerita anekdot nih, cerita kiai-kiai yang suka bercanda. Jadi ada supir taksi, itu dia bawa taksi, yang dibawa ini turis. Begitu lewat Pancoran, ditanya supir taksinya, apa ini? Patung Pancoran, berapa lama buatnya waktu itu? 3 tahun. Astagfirullah. Kamu ini orang-orang bodoh, bikin patung begitu aja sekian lama. Dari situ lewat Monas. Lewat Monas nanya, ini apa ini? Ini Monas, bangunnya berapa lama? 6 tahun atau berapa tahun? Ya, emang kamu ini orang-orang malas, kamu orang-orang bodoh. Kesel ini akhirnya supir taksi, lewat Grand Hyatt. Waktu itu belum ada yang lain, yang masih Grand Hyatt paling tinggi. Tanya ini apa ini? Nggak tahu, semalam belum ada katanya. Karena mau bela diri. Semalam belum. Apa? Barangkali. Jadi dia bilang semalam belum ada. Saya lewat sini belum ada nih semalam. Karena dia kesel dipojokin terus gitu. Maksudnya bangun Pancoran kelamaan bangun. Seandainya pembangunan langit dan bumi benar-benar 6 hari, apakah itu berarti Allah lemah? Seandainya. Karena kalau disebut hari pun, hitungan hari itu kan harus ada terbit dan terbenamnya matahari. Waktu belum ada matahari dan belum ada terbenam dan terbitnya matahari, gimana hitungannya? Ada yang sangat tekstual, letterlock, mengatakan benar 6 hari. Dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Sama seperti ketika Allah menciptakan manusia, manusia membutuhkan 8 bulan. Allah bisa nggak membuat manusia lahir 2 hari? Bisa, cuman bingung. Yang bingung siapa? Manusia. Gitu. Hamil 2 hari lahir. Wah itu kan bukan masalah sama Tuhan, yang masalah sama siapa? Manusianya. Sampai sekarang itu para ilmuwan kan mengatakan anak manusia baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain. Orang nggak paham, melek enggak. Ini cuman anak sekarang katanya udah melek lebih dahulu. Ngelihatnya belum tentu. Tapi kalau pendengaran kan semua dengar. Itu masih goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang sini. Sampai sekian lama baru matanya melek. Baru bisa bergerak, jatuh. Nggak ada. Bayangkan kalau ada bayi itu nggak pernah jatuh. Itu kayaknya anak siapa tuh? Jadi, loh, kalau anak gajah gimana? Anak gajah baru dilahirin sebentar udah jalan. Semua ini Allah juga bisa membuat anak manusia langsung jalan. Cuman manusianya bisa bingung. Yang tidak sanggup siapa? Manusianya. Allah mampu 1 hari langsung jadi, langsung keluar, langsung bisa ngomong, Allah mampu. Yang gak mampu siapa? Manusia. Ibu nanti kurang rasa sayang. Tapi ketika hamil 9 bulan, selama 9 bulan itu ada hikmah apa?
ikatan antara si, itu ada penelitian katanya, bayi setelah persis, jadi saya baca satu penelitian, kalau dalam hadis Nabi itu kan 40 hari pertama bentuknya masih cairan, 40 hari kedua itu menjadi gumpalan, 40 hari ketiga yang ditiupkan ruh. Itu menurut penelitian, semenjak ditiupkan ruh itu dia sudah bisa menyimak. Makanya banyak orang-orang modern sekarang ketika istrinya mengandung, setelah hitungan persis yang Nabi sebut tuh. Kalau bahasa kita kan ditiupkan ruh, dia bisa merekam. Makanya dianjurkan si ibu untuk banyak berzikir, kemudian si suami juga, karena ada pengaruhnya katanya. Kalau yang dengerin lagu-lagu rock gitu misalnya, itu nanti akan ada penelitian yang memang membuktikan bahwa, dan persis sekali kita kan dianjurkan untuk memperdengarkan zikir atau si ibu tersebut zikir. Tuhan mampu, manusia lahir 2 hari Tuhan mampu. Yang bingung pemerintah nanti, bagaimana bikin aktenya, bagaimana bikin. Tuhan mampu. Seandainya Tuhan menciptakan manusia dengan reproduksi seperti itu sama sekali tidak mengulangi kekuasaan Tuhan. Justru itu semuanya akan menunjukkan kebesaran Tuhan. Manusia diminta untuk mengambil pelajaran. Mereka yang mengatakan, atau para ulama yang mengatakan, Tuhan menciptakan langit dengan segala macam isinya, yang nanti mungkin bisa berkembang dan seterusnya. Kemudian bumi, 6 hari dengan hitungan hari di sini. Berarti 24 jam kali 6 berapa jam? Kita hitung jam aja deh. 24 kali 6. Kalau duit gampang, kalau gini susah. Hah? 144 jam. Kalau 6 hari, 24 kali 6 berarti 144. Langit yang sehebat ini, bumi yang sehebat ini, cuman berapa? 144 jam. Nggak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Dan nanti ulama mengatakan yang menganggapnya itu betul-betul 6 hari, memberikan pelajaran kepada manusia. Semua ada prosesnya. Itu satu. Kemudian nanti sebagian lagi mengatakan 6 hari yang dimaksud di sini bukan hitungan terbit dan terbenamnya matahari, tapi fase. Tuhan mampu tidak membuatnya kun fayakun. Yang bilang kun fayakun tuh langsung jadi nggak ada jeda tuh siapa? Boleh jadi kun fayakun tanpa jeda, boleh jadi juga. Jangan dipikir kalau pakai jeda berarti itu kun tapi nggak fayakun. Jadi maka boleh cepat, boleh juga. Jangan dipikir kalau lambat berarti di luar kekuasaan Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah dan berjalan dengan ketetapan Allah. Jadi kalau diartikan 6 hari pun tidak mengurangi. Karena 144 jam bisa membuat. Terus arsiteknya gimana? Sekarang tuh arsitek coret sana, coret sini, coret sana, coret sini. Berapa jam itu coret-coretnya? Ini dalam, kalau diartikan secara tekstual ataupun letterlock. Meskipun lebih banyak ulama yang menganggap itu 6 hari tersebut bukan berarti 24 jam kali 6. Summastawa 'alal arsh. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa taala, bersemayam. Di sini ulama berbeda pendapat. Bersemayam itu artinya duduk atau berkuasa. Yang menduduki kursi presiden adalah Bapak Jokowi. Emang duduk terus? Kan tidak? Berkuasa. Kan gitu? Menduduki bangku kepresidenan. Bukan berarti bangku duduk. Tulisannya presiden ini duduk gitu. Enggak juga. Summastawa 'alal arsy, karena istawa di dalam bahasa Arab berarti
bisa bersemayam, duduk, bisa juga berarti menguasai. Kemudian istawa 'alal arsy, kemudian bersemayam. Dengan tanda petik tidak boleh ketika kita menggunakan kata-kata yang bisa berkonotasi negatif kepada Tuhan, itu kita harus sangat hati-hati dan harus menghindari yang berkonotasi negatif. Maksudnya berkonotasi negatif apa? Kalau saya sebut bersemayam, lalu akan ada bayangan duduk. Berarti di benak saya kotor tentang Tuhan. Saya menganggap Tuhan mirip dengan manusia. Makanya dalam sifat 20 itu mukhalafatuhu lil hawadits. Dia berlawanan dengan semua makhluk-makhluknya. Sifatnya, zatnya, dan perbuatannya. Sehingga banyak sekali ulama-ulama, terutama ulama-ulama mutaakhirin atau khalaf, yang mengartikan setiap kata istawa yang disandarkan kepada Allah bukan berarti duduk, sehingga hadir di benak kita Tuhan itu seperti manusia. Makanya yang mengartikan letter luck pun semuanya mengingatkan jangan memberikan gambaran, karena Tuhan bukan sesuatu yang bisa digambarkan. Karena yang bisa digambarkan tuh yang berbentuk, dan yang berbentuk itu ada yang membentuk. Sementara Tuhan yang menciptakan semua bentuk, sehingga tidak boleh ada bayangan ataupun gambaran tentang Tuhan. Lalu yang mengartikan menguasai, bagaimana dengan arsy? Arsy. Karena kalau dikatakan bersemayam di arsy artinya duduk. Loh, sebelum di arsy Tuhan di mana? Nah, itu nanti ada permasalahan logika. Kalau dikatakan Tuhan bersemayam artinya duduk. Lah sebelum ada arsy Tuhan di mana? Kan gitu. Oh, waktu itu renovasi arsy-nya. Nah gitu, Tuhan berarti di apartemen dulu. Ataupun apa kan gitu. Nah ini sebelum ada arsy Tuhan di mana? Sehingga semua ulama sangat hati-hati untuk tidak terjebak di dalam sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk Allah, untuk keagungan Allah, untuk ketinggian dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, arsy, apakah arsy? Arsy adalah ciptaan Allah yang paling besar secara fisik. Itu kalau pergi ke Madinah itu jangan sampai tidak mampir di Museum Asmaul Husna. Nah, di Museum Asmaul Husna itu kita begitu masuk, kita beritahu jarak antara bumi dengan matahari sekian. Jarak antara dari tempat Anda sekarang ini ke matahari sekian. Terus besar kita dibanding dengan besar matahari sekian. Besar kita dibanding dengan galaksi sekian, sampai kita tidak kelihatan. Sampai tidak kelihatan dan seterusnya. Nah, arsy itu apa? Singgasana. Baik, singgasana yang dimaksud itu apa? Apakah seperti singgasana raja? Karena arsy bisa artinya singgasana, arsy juga bisa berarti tempat tidur, itu bisa juga artinya arsy. Kurung batang itu yang dibawa untuk jenazah, itu juga na'sh ataupun arsy juga bisa, seperti yang digunakan dalam riwayat ihtaza arsyullah bimaut Sa'ad. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang ketika beliau wafat itu kurung batangnya goyang karena banyak kebaikannya ataupun karena dan seterusnya. Nah, arsy itu ciptaan Tuhan yang paling besar dari segi materi. Sekarang kita nggak tahu galaksi itu yang paling besar berapa? Katanya Bima Sakti. Kita nggak tahu. Jangan-jangan 2 tahun yang akan datang tuh ada yang menemukan ada galaksi yang lebih. Itu yang pernah kita katakan, ada ilmu, ada iman. Kalau ilmu tuh mengejar terus. Ilmu menyempurnakan. Kalau iman itu sudah di dalam kubur ada pertanyaan malaikat. Ilmu masih mengejar sekarang nih. Bener gak sih? Pasang alat gak ketangkep. Pertama orangnya dengerin kan. Orang udah meninggal ditanya gak paham.
Di kuburan ditemenin gak ada suaranya juga. Ilmu terus mengejar. Tapi kalau iman udah sampai, ada pertanyaan malaikat. Nah, arsy singgasana, kalau singgasana berarti kekuasaan. Kalau diartikan makhluk atau ciptaan Allah yang paling besar secara materi, kita tidak bisa melihatnya sekarang. Bukan berarti orang-orang yang datang setelah kita nanti dengan perkembangan ilmu pengetahuan, boleh jadi mereka menemukan benda atau ciptaan Allah yang secara materi sangat besar. Istawa alal arsy, menguasai, bersemayam di arsy, yudabbirul amr, senantiasa mengatur urusan. Yang lahir, yang meninggal setiap hari banyakan mana? Imbang. Wallahu a'lam. Karena waktu mau dibikin penelitian udah ada yang lahir lagi, udah ada yang meninggal lagi, dan seterusnya. Nah, yudabbirul amr, yang dapat rezeki, yang satu rezekinya dengan tidur. Gimana yang rezekinya dengan tidur? Ada nggak yang rezekinya dengan tidur? Hah? Ada nggak yang rezeki dengan tidur? Yang jagain anak-anak apa di tempat penitipan itu gimana? Tidurin anaknya. Ada yang rezekinya dari tidur. Ada yang rezekinya dari lari. Itu ada orang itu kerjaannya lari. Duitnya dari lari dia. Olahraga. Lari. Ada yang duitnya dari sepeda. Ada yang duitnya dari ngangkat telepon. Ada yang duitnya dari senyum. Ini yang ngatur siapa sih? Yudabbirul amr. Ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang bermaksiat, ada yang capek tobat, ada yang baru tobat. Yudabbirul amr. Binatang, arsy singgasananya, kekuasaannya, dia mengatur, senantiasa mengatur urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada satupun yang mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari orang-orang kafir Quraisy. Itu percaya ada berhala-berhala yang mampu memberikan pengaruh. Makanya di sini diingatkan, nggak ada itu kecuali yang dapat izin dari Allah. Kalau baca kisahnya Abu Darda radhiyallahu anhu arda, Abu Darda itu masuk Islam karena dipengaruhi oleh sepupunya yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam, Abu Darda belum masuk Islam. Abdullah bin Rawahah kalau nginep di rumahnya Abu Darda tuh punya berhala-berhala. Kadang-kadang berhalanya dibungkus. Abu Darda pulang nanya, mana Tuhan saya? Cari aja sendiri. Cari-cari, siapa yang bungkus? Tanya. Masa Tuhan nggak bisa melawan orang yang mau bungkus dia? Kemudian kadang-kadang diumpetin di kolong tempat tidur ataupun di tempat yang tersembunyi. Nanya, mana Tuhan saya? Cari. Masa Tuhan dicari? Mestinya kan kita yang Tuhan dicari, Tuhan nggak bisa. Abu Darda berpikir, semenjak saya sering mendapatkan itu, saya berpikir saya masuk Islam. Sama seperti Nabi Ibrahim. Ketika dengan Azar, dengan nanti Azar itu disebut ayahnya atau disebut pamannya, bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengannya, berdialog dengan kaumnya. Saya melihat matahari besar, saya pikir Tuhan. Saya dilihat dari mulai bintang, matahari dan seterusnya, semuanya terbenam. Tuhan gak mungkin lenyap. Kalau ini kan terbenam, ketika dia terbenam berarti gimana? Yudabbirul amr. Dan Nabi Ibrahim kita bertemu dengan Namrud. Namrud tanya, kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan kami? Bukan saya, kata Nabi Ibrahim. Yang paling besar, masih ada kampaknya, masih ada kampaknya di situ. Kurang ajar kamu, mereka kan batu-batu yang gak bisa ngomong. Lah udah tahu gak bisa ngomong, ajak berpikir. Yudabbirul amr. Tuhan senantiasa mengatur perkara. Tidak ada satupun yang memberikan
pengaruh, manfaat kecuali dengan izin. Zalikumullahu rabbukum fa'budu. Itulah Allah, Tuhan kamu, maka beribadahlah kepadanya. Afala tadzakkarun. Apakah tidak kamu sekalian mengambil pelajaran bagaimana kekuasaannya, bagaimana ketetapannya? Siapa ini yang ngatur? Jadi alam raya ini bagi para ilmuwan adalah seperti desain yang sangat besar. Kalau itu desain yang sangat besar, siapa yang membuat desain itu? Ikan di laut, siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih makan? Mana ada orang datang ke laut mau ngasih makan? Dari mana dia? Kemudian badannya tuh ikan tuh kan beda-beda. Itu sisiknya siapa yang buat tuh? Tersusun nggak sisiknya? Siapa yang buat? Tulangnya, pembentukan tulangnya tuh gimana? Itulah Tuhan kamu yang menciptakan langit dan seterusnya. Itulah Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepadanya tempat kembali kamu, seluruh kamu. Wa'dallahi haqqa. Itu janji Allah pasti ataupun benar terjadi. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Sesungguhnya dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian dia juga yang mengulang. Liyajziyalladzina amanu wa amilus solihati bil qits. Untuk dia mengganjar, memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan balasan yang memuaskan. Dia yang menciptakan, dia yang mengembalikan. Yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Karena orang-orang Arab pada waktu itu nggak percaya ada hari kebangkitan. Dan permasalahan hari kebangkitan termasuk dari poin-poin yang penting di dalam ajaran Islam dan di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh mengingkari ada hari kebangkitan. Dan berkali-kali termasuk ayat ini mengingatkan bahwa Allah yang memulai menciptakan, dia juga yang akan mengembalikan. Perjalanan kita gimana sih? Yang bisa menjawab dengan jelas itu Islam. Nanti kalau ada yang suka baca itu ada buku yang sudah diterjemahkan. Buku terjemahan judulnya itu Misteri Umur Manusia. Perjalanan kita ini mau kemana sih? Oh, sebelum kita diciptakan oleh Allah, kita di alam namanya alam zar atau alam arwah. Semua manusia pernah hidup dengan bentuk ruhnya saja. Ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Tuhan yang mengatur kamu semua? Kita semua waktu itu menjawab, bala, benar. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti di hari kiamat, kamu ketika ditanya tentang perjanjian ini, kamu mengatakan kami lalai. Ini sudah lewat, semua sudah lewat. Kemudian masuk alam dunia. Di alam dunia itu semenjak kita ditiupkan ruh, kemudian lahir, baligh, sampai kita wafat, baru kita akan melanjutkan perjalanan ke alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Di alam barzah itu penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, penuh dengan kebahagiaan. Karena bagaimana tidak bahagia? Setiap hari didoain gak itu sama orang-orang Islam? Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti apa tuh? Dapat apa terus? Nah, ini di alam barzah. Alam barzah itu alam yang belum ke sini, belum ke akhirat, nggak bisa juga balik ke sini. Di sini menunggu hari penghisapan. Kemudian hari peniupan sangkakala yang kedua, dibangkitkan di padang mahsyar. Alam arwah, alam zar, dunia, barzah, padang mahsyar. Di padang mahsyar berapa lama? Lama. Tergantung kepada amal. Pokoknya orang kalau orang banyak duitnya tenang aja nggak? Ada orang mikir,
Dia di Amerika lama banget, nggak usah mikirin nih, duitnya banyak. Kalau orang yang nggak punya duit kan, ih di Amerika 4 bulan, duitnya dari mana? Kamu nggak punya duit, pusing. Jangan mikirin di padang mahsyar nanti gimana. Amal. Wow, nanti ada juga yang mengatakan gini, berarti kan ini dihancurkan nih. Ini kan alam zar, kemudian alam dunia, kemudian di barzah, kemudian ini kan hari kebangkitan. Berarti dunia hancur semuanya dong. Sayang dong Tuhan, itu kan sudah LRT udah jadi, MRT udah jadi. Masa kalau kiamat gimana? Tuhan buang-buang dong. Tuhan terus menara Twin Tower, kemudian Burj Khalifa. Wah Tuhan, nah ini dia, sebentar. Orang kaya itu tisunya aja mahal, dibuang. Karena kaya. Kalau kamu miskin, tisu kamu jual. Nah gitu, itu satu. Allah Maha Kaya. Kenapa dihancurkan dunia semuanya, benda-bendanya hancur? Tuhan pertama Maha Kaya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau renovasi rumah, semuanya mau diganti. Berarti dari awal bukan? Karena kita akan digantikan dengan yang lebih baik dari dunia. Makanya ditiup sangkakala pertama, mati semua. Sangkakala kedua, bangkit semua. Karena kalau renovasi, ini cuma gambaran saja. Kalau renovasi semuanya dihancurkan, mau diganti, kita itu bukan, wah Tuhan Maha Kaya, dan Tuhan akan mengganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih bagus. Di padang mahsyar ini penantian. Ada yang bagus, ada yang pokoknya rasanya gimana? Amal. Pokoknya kita minta kepada Allah mudah-mudahan semua amal baik kita nggak ada yang hilang, nggak ada yang terhapus, sehingga nanti di sini nunggu dari mulai dikubur, kemudian padang mahsyar nunggu keputusan. Dan kita semua percaya ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan terus kita main-main, karena Nabi Muhammad pesan, i'mali Fatimun. Fatimah disuruh berbuat, suruh kerja, suruh beribadah. Fatimah yang sering diciumin sama Nabi, yang sering dipeluk sama Nabi, yang Nabi Muhammad mengatakan gumpalan dagingku. Nabi bilang berbuat. Kita siapa kita? Nabi itu kan mohon maaf, itu sebagian ulama mengatakan apa? Ketika Nabi mengatakan wahai Fatimah, kemudian ada bibi Nabi yang perempuan, bibi Nabi bernama Sofia. I'mali Sofia, berbuatlah wahai bibiku. Jangan sampai nanti manusia ya'tu nabi amalihim wa antum ta'tuna bi ansabikum. Jangan sampai nanti manusia yang lain datang dengan amalnya, kamu datang dengan nasab, dengan garis keturunan. Saya keturunanmu, saya Siti Fatimah kurang dekat apa sama Nabi? Nabi pesan apa? Beramal. Sebagian ulama mengatakan ini sindiran Nabi untuk selain Fatimah. Kalau Fatimah aja disuruh, apalagi cuma yang nggak paham. Siti Fatimah sholat tahajud, Siti Fatimah berdoa untuk tetangga, Siti Fatimah, semua kebaikan beliau lakukan, beliau usahakan, beliau itu. Nabi bilang apa? Jangan ngandelin. Nah, semua itu amal. Wah Ustadznya amal kita gimana? Pokoknya sebelum meninggal dunia, kita kapan meninggal? Pokoknya sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia berbuat baik udah. Kita kan nggak ada yang tahu. Sudah diberikan kemudahan. Ada riwayat itu kan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh pernah bertanya, ya Allah bagaimana nasib dengan umatku yang meninggalnya 40 tahun. Oh, dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam hadis itu Allah mengatakan bahwa kalau dia tidak pernah syirik kepadaku, aku masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah, bagaimana dengan abnaul khamsin yang meninggalnya usia 50 tahun? Kalau dia tidak pernah syirik menduakanku, aku masukin dia ke surga. Ya Allah, bagaimana yang 60 tahun? Aku yang memberikan umur kepadanya sampai kulit dia berubah, mata dia berubah, jalan dia berubah. Aku malu mengazab orang yang aku sendiri memberikan umur kepadanya dan dia tidak pernah menyekutukanku. Bagaimana dengan yang 70 tahun? Aku malu mengazab orang yang aku berikan umur sampai 70. Bagaimana dengan abnaul ahqab? Bagaimana dengan mereka yang meninggalnya usia 80 tahun, 90 tahun? Wahai Muhammad,
Siapa yang aku panjangkan umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun, tidak pernah menyekutukanku, aku akan minta dia berdiri di depan pintu surga untuk membawa masuk ke dalam surga siapa yang ingin dia bawa. Itu biasanya katanya suster-susternya itu. Karena anaknya ninggalin 80 tahun, 90 tahun. Nah, umat Nabi Muhammad diberikan banyak keringanan. Kita itu sholat bukan 50 waktu. Sholat kita 5 waktu. Tapi pahalanya 50. Bangsa Bani Israel sholatnya 50 waktu. Kalau kita pahalanya, bangsa Bani Israel itu wah jihad. Jihad sampai 80 tahun. Kita malam Lailatul Qadar. Capek, jihad, perang ini itu. Kita dapat Lailatul Qadar. Banyak dosa, ada wukuf di Arafah. Banyak kelebihan. Nah, perjalanan kita itu, sekarang kita di pos yang kedua nih. Pos yang kedua nih menentukan pos ketiga, pos keempat, dan pos kelima. Kalau ini bagus, di dunia bagus, ditutup dengan husnul khatimah. Nah, makanya ini yang menentukan nih. Kalau di sini bagus, udah. Yang lainnya kuburan itu begitu ditanya sama malaikat, nanti yang jawab surat Tabarok, karena suka baca Tabarok. Nabi Muhammad yang mengatakan ada satu surat, siapa yang melazimkan membacanya, dia akan dibela oleh surat tersebut sampai dia selamat. Surat Tabarok. Kemudian nanti silaturahmi yang membantu, pengajian yang kita hadiri, semuanya itu akan menjadi bagian. Nanti diputuskan di padang mahsyar, diputuskan surga atau na'udzubillah neraka. Surga akan naik derajat. Neraka kalau masih beriman kepada Allah, meskipun terakhir, meskipun belakangan, tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kamu, dan janji Allah itu benar. Dia yang memulai penciptaan, dia juga yang mampu untuk mengembalikannya, untuk memberikan balasan kepada orang yang beriman dan beramal saleh dengan balasan yang memuaskan. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka minuman dari sesuatu yang sangat panas, dan bagi mereka azab yang pedih. Kenapa mereka mendapatkan azab yang pedih? Allah sembarangan? Tidak. Allah kasih dia akal. Allah memberikan kepada dia akal, Allah memberikan kepada dia umur, kesempatan untuk berpikir, dan waktu untuk mengambil sikap. Mereka malah berpaling. Bagi orang-orang yang kafir tersebut, minuman dari sesuatu yang panas dan azab yang pedih disebabkan dari apa-apa yang mereka lakukan, atau disebabkan karena mereka adalah orang-orang kafir. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan dia yang menetapkan tempat-tempatnya untuk kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan itu kecuali dengan benar. Yufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Dialah yang mendetailkan ayat-ayat, tanda-tanda kebesarannya ataupun ayat Al-Quran bagi kaum atau bagi orang-orang yang ya'lamun, orang-orang yang berilmu. Allah menunjukkan kebesarannya. Matahari itu bersinar. Nanti para ulama membahas dia dengan nur. Kalau dia itu artinya yang sinarnya bersumber dari dirinya. Kalau nur artinya pantulan. Dan ayat ini menjadi salah satu mukjizat ilmiah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membedakan antara matahari dengan rembulan. Dan ilmu pengetahuan membedakan. Matahari bersumber dari dirinya. Sementara kalau bulan adalah pantulan dari matahari. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Bagaimana Nabi Muhammad bisa membedakan ini? Ini bagian dari mukjizat ilmiah. Kemukjizatan yang dibenarkan secara ilmu pengetahuan. Masa lalu belum banyak yang paham, tapi masa sekarang
semakin banyak yang paham, dan kita akan lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hari-hari kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan mudah-mudahan di saat kita kembali, kita termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran yang kita terima dengan sepuas-puasnya. Sampai di sini dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali tadi semoga akan dapat banyak bermanfaat buat kita semuanya. Baiklah, sesi tanya jawab, saya persilakan bagi saudara-saudara yang ingin bertanya apa yang kurang jelas tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Sesi tanya jawab saya buka dari sekarang, silakan kalau ada yang mau bertanya. Fadhal. Muhammad, Fadhal. Mau bertanya Muhammad yang bertepang ragu. Fadhal Muhammad. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang mau bertanya. Ustaz tadi dijelaskan bahwa dari keempat fase dunia, alam barzakh, Mahsyar, alam barzakh, kemudian ya alam mahsyar, menanti penantian untuk ke surga dan neraka. Berarti sementara sekarang ini surga dan neraka belum ada isinya, Ustaz. Kira-kira pertanyaannya itu. Yeah. Jadi surga dan neraka memang sudah diciptakan, tetapi sekarang belum ada yang menempati. Ya. baik, begini. Ini alam sudah kita lewati. Kemudian ini yang sekarang sedang kita jalani. Dunia. Kemudian di barzakh. Semua sekarang sedang di barzakh. Lah terus surga gimana? Jangan kita pikir tuh surga berdebu. Rumah kalau kosong nggak ditempatin terus. Kemudian nanti ada riwayat yang cukup kuat. Setiap datang bulan Ramadan, surga berhias, mengeluarkan hembusan harumnya karena orang-orang yang berpuasa. Nah, berarti surga dan neraka berarti sekarang masih kosong. Iya. Karena semuanya masih di barzakh. Yang sudah wafat masih di barzakh. Dan di barzakh itu ada kenikmatan, ada azab. Nikmat kubur dan azab kubur. Nah, nikmat kubur dan azab kubur ada yang protes. Loh, kan masih padang mahsyar nanti. Kok sudah dapat azab ataupun nikmat? Kan padang mahsyar keputusan di sini. Jadi gini, ini dunia. Ini barzakh. Ini padang mahsyar. Kan di sini nanti akan dipastikan. Hitung-hitungannya kan itu pastikan di sini. Lah kok di sini ada azab kubur, ada nikmat kubur? Kan mestinya di sini. Lalu mereka mengatakan apa? Sekarang kalau ditanya pendapat mereka, sekarang mereka ngapain? Dikubur, tidur. Baik. Kita mengatakan di kubur ada hidup. Jangan kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu adalah mayit. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. 2 kali Al-Quran menyebut, yang satu jangan mengucapkan mereka yang wafat di jalan Allah, yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Dalam ayat yang lain dikatakan jangan kamu mengira, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mendapatkan rezeki. Kemudian Fir'aun sekarang sampai nanti dibangkitkan, dia diperlihatkan kepadanya api neraka. Nah, berarti di barzakh ini nanti paling mudah memahaminya, barzakh itu seperti panjer. Seorang yang belum tervonis ketika dia tertuduh, kan belum divonis. Vonis kan pengadilan.
Tapi begitu dia terdakwa, dia ditahan tidak? Ditahan. Gerak-gerik dia harus diawasi atau menjadi sempit. Padahal vonisnya boleh jadi nanti vonisnya dia tidak salah. Nah, barzakh seperti panjer yang akan masuk ke surga. Di barzakhnya dia sudah mendapatkan berita-berita yang indah. Na'udzubillah, yang akan masuk ke neraka, dia sudah melihat panjer api neraka. Nah, kemudian, bagaimana dengan sama pertanyaan, misalnya ada yang memaksakan untuk mengetahui bagaimana berarti surga lama dong kosong. Sudah dibuat tanda kayaknya Allah sehingga nanti dikatakan orang yang beriman akan beruntung karena sudah meyakini sebelum itu semuanya dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi surga memang belum ada yang mengisi. Terus nabi-nabi seperti Nabi Idris yang katanya diangkat, Nabi Isa, ya ada di langit kesekian. Di sana mendapatkan jamuan dari Allah, kembali kepada yang tidak bisa kita pungkiri, dan ini keyakinan, kekuasaan Allah. Nah, Al-Quran ketika berbicara tentang surga, kalau disebut, Ustaz sudah dari riwayat mengatakan dia masuk surga barzakh. Di barzakh artinya dia mendapatkan kenikmatan. Dia bisa melihat surga. Itu dalam salah satu hadis yang sahih dikatakan seorang ketika setelah menjawab pertanyaan malaikat kubur dengan baik, maka nanti akan dikatakan kepadanya, an sadaq, dia telah menjawab dengan benar. Afrishuhu minal jannah, bentangkan permadani untuknya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan kepadanya pakaian dari surga. Wa aruhu manzilahu fil jannah, tunjukkan kepadanya tempatnya nanti di surga. Wah Ustadz, kalau diiming-iming doang capek. Jangan kita bayangkan yang nanti akan terjadi sama persis dengan yang sekarang kita sedang. Kalau nunggu kan lama, kalau nunggu kan jenuh, dan seterusnya. Jangan kita samakan alam tersebut dengan alam kita sekarang. Bukankah dulu ketika kita masih kanak-kanak, bayangan kita tentang sesuatu berbeda ketika kita sudah remaja, ketika kita sudah dewasa. Kalau kita dulu waktu SD ditanya, paling enak apaan? Paling disenengin apa? Main. Begitu SMP ditanya, paling disenengi apa? SMA, pacaran. Kemudian kuliah apa? Kemudian lihat, bayangan kita tentang kebahagiaan, tentang kesenangan dari satu fase ke fase yang lain. Begitu kita sudah meninggal dunia, sudah nggak ada bayangan lagi seperti yang pernah ada di dunia. Bayangan itu sudah ke depan semua. Dan itu menjadi kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Dan nanti ada hadis yang mengatakan, nanti pertanyaan kubur itu yang menetapkan. Kalau dia selamat, kesananya udah gampang. Tapi kalau di sini bermasalah, itu nanti akan bermasalah. Jadi surga, Ustaz surga udah ada, ya kosong. Kalau mau disebut kosong dengan kacamata sekarang. Terus gimana? Yang kamu lagi ditungguin sama surga. Siap-siap aja. Sudah ada tuh ghuraf. Sudah ada tempat-tempat yang istimewa. Itu sampai ada ulama-ulama ahli tasawuf itu sampai mengatakan bahwa beberapa ulama besar itu mereka sudah mengenal tempat-tempat yang istimewa. Mereka lebih mengenal jalan-jalan di langit daripada mereka mengenal jalan-jalan di bumi. Karena mereka sudah memiliki pengetahuan dan ilmu yang cukup dalam dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah enak, disuruh nunggu berapa lama aja, terasa nggak? Tapi kalau kita nggak suka, nunggu sebentar, nanti Allah akan berikan itu. Itu banyak hal yang kalau sekarang kita mau bayangkan, alamnya beda, susah. Makanya disuruh iman aja. Kalau disuruh ngebayangin nggak nyambung. Karena kalau mau dibayangkan, kita bisa membayangkan sesuatu yang pernah, kan gitu. Lah yang nggak pernah kita laksakan, yang nggak pernah kita lihat, bagaimana kita membayangkan? Makanya ada wilayah yang disebut iman. Saya percaya. Sama seperti dibangkitkan. Kok bisa ya dibangkitkan lagi? Kan bagian dari tubuhnya sudah bercampur dengan... Kok bisa?
Sidik jarinya gimana? Al-Quran mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami mampu akan mengembalikan jari jemarinya. Lalu ulama kontemporer ataupun para ilmuwan kontemporer mengatakan, oh berarti yang disebut dengan jari jemari itu sidik jari. Nah, jadi surga sudah ada, sudah diciptakan, sekarang kosong ataupun bagaimana, itu semuanya kembali sama seperti trompet ya. Malaikat yang akan meniup trompet sekarang lagi ngapain? Terus ada kiainya ditanya gitu marah. Lagi ngusap-ngusap. Diusap-usap kan trompet tuh diusap-usap dibersihin. Lama bener hitungan kamu. Kalau kita berbicara lama pun yang naik pesawat jet dengan yang naik helikopter, bilang lamanya dengan yang naik mobil biasa dengan yang naik sepeda, bilang lama beda tidak? Bagi sini lama kalau sekian, bagi sini lama. Kita nanti akan dibawa ke alam yang hitungan lama dan cepatnya itu bukan seperti hitungan sekarang. Makanya kita disuruh percaya nggak sama Allah? Kalau percaya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya dan surga sudah menunggu kedatangan para penduduk. Mudah-mudahan kita orang yang dirindukan sama surga. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali akan dapat banyak bermanfaat buat kita. Kita mendapat ilmu selepas kita dari ruangan ini, dan insya Allah ilmu dapat kita kembangkan kepada lingkungan kita, keluarga kita, dan semuanya sahabat-sahabat kita untuk mendapatkan ilmu. Baiklah saudara.